Perkenalkan, nama saya Raisa Rahma Azara dengan NIM 423100850 akan mempresentasikan tugas pemanduan wisata dengan topik bahasan daerah saya, Yogyakarta, dengan dosen pengampu Hari Rahmadi SEMM. Asal nama dan arti Yogyakarta. Mengutip dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Sumber lain mengatakan nama Yogyakarta diambil dari nama kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam Babad Gyanti, Yogyakarta atau dalam bahasa Jawa Ngayogyakarta adalah nama yang diberikan oleh Pakubuwono II sebagai pengganti nama Pesanggerahan Gartitawati. Geografi Yogyakarta. Letak kota Yogyakarta dilalui oleh 3 sungai, yaitu Sungai Winomo, Sungai Gajah Wong, dan Sungai Code. Sungai Winomo berada di bagian barat kota Yogyakarta, sedangkan Sungai Gajah Wong berada di bagian timur, sementara Sungai Code berada di tengah kota Yogyakarta. Keberadaan Sungai Code membelah kota Yogyakarta menjadi 2 bagian. Sejak awal berdirinya, Yogyakarta telah memiliki penataan kota yang cukup baik. Arah perkembangan kota didasarkan pada garis imajiner Yogyakarta yang membentang dari arah utara menuju ke selatan, satu garis lurus dengan keraton. Di sini dibangun beberapa fasilitas umum seperti pasar, kantor pemerintahan, dan perkampungan abdi dalam yang dibedakan menjadi perkampungan Jeron Beteng atau di dalam benteng Baluwarti serta Jopo Beteng atau di luar benteng Baluwarti. Jumlah penduduk Yogyakarta. Jumlah penduduk kota Yogyakarta berdasar sensus penduduk 2010 berjumlah 388.088 jiwa dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang hampir setara. Sementara tahun 2021 jumlah penduduk kota ini bertambah menjadi 415.509 jiwa dengan kepadatan 12.784 jiwa. Penduduk kota Yogyakarta termasuk dalam 10,18% dari total penduduk daerah istimewa Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, kota Yogyakarta menjadi kota terpadat ke-6 di Indonesia, dengan luas wilayahnya terkecil ke-6 dan populasi terbanyak ke-38 dari 93 kota otonom dan 5 kota administratif di Indonesia. Kepadatan penduduk tertinggi di kota Yogyakarta terdapat di Kemantren Ngampilan dengan kepadatan 18.729 jiwa, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kemantren Umbul Harjo dengan kepadatan 8.395 jiwa. Lalu kita akan membahas kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Salah satu kebudayaan yaitu tari serimpi, merupakan seni yang adiluhung serta dianggap pusaka keraton. Tema yang ditampilkan pada tari serimpi sebenarnya sama dengan tema pada tari bedaya Somong, yaitu menggambarkan pertikaian antara dua hal yang bertentangan antara baik dan buruk, antara benar dan salah, antara akal manusia dan nafsu manusia. Penyajian tari serimpi dicirikan dengan gerakan gemulai 4 penari yang menggambarkan kesopanan, kehalusan, budi luhur, dan kelemah lembutan. Tari bedaya adalah bentuk tradisi klasik Jawa yang dikembangkan di kalangan istana atau keraton-keraton pewaris tahta Mataram. Bedaya ditarikan secara gemulai dan meditatif dengan iringan gamelan minimal di sebagian besar repertoarnya.
Tari bedaya tersebut di istana sebagai tari upacara baik untuk penobatan raja maupun untuk ulang tahun penobatan raja. Tari Beksan Lawung Ageng. Secara lahiriah, Beksan Lawung Ageng merupakan inspirasi dari perlombaan wayangan. Hal itu tercermin dalam bentuk tarian yang heroik, gagah, lincah, dan dinamis, yang menggambarkan ketangkasan dan kegagahan seorang prajurit dalam adu ketangkasan bertombak. Tari Beksan Lawung Ageng ini adalah bentuk usaha dari sang sultan dalam mengalihkan perhatian penjajah Belanda terhadap kegiatan para prajurit di Keraton Yogyakarta. Lalu ada batik. Batik Yogyakarta dapat dilihat dari seret atau bagian putih di pinggir kain batik. Adapun motif batik yang berkembang di Yogyakarta seperti motif parang, motif kawung, motif ceplok kates, dan yang terakhir motif teruntung. Pakaian adat. Pakaian adat Yogyakarta berupa surjan dan kebaya. Surjan adalah pakaian khas Jogja berupa lurik atau model kemeja berlengan panjang dengan tekstur kain tebal dengan motif vertikal berwarna gelap dan dilengkapi kancing. Pada umumnya, pakaian ini dikenakan oleh kaum pria. Sedangkan kebaya menjadi salah satu ikon dari Yogyakarta. Jika dilihat secara sekilas, kebaya ini nampak seperti kebaya pada umumnya, hanya saja kebaya Yogyakarta menggunakan kain beludru. Lalu ada upacara adat, sekaten. Sekatenan bisa dikatakan salah satu dari adat budaya Yogyakarta yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad setiap tanggal 5 Rabiul Awal kalender Islam, yang mana pada tanggal ini gamelan akan ditabuh atau dibunyikan secara terus-menerus. Setelah itu, acara akan dilanjutkan dengan tumplak wajik dan gerbek maulud. Labuhan. Budaya dari Yogyakarta terakhir sampai saat ini masih lestari dan terkenal adalah upacara labuhan. Labuhan merupakan adat istiadat yang telah dilakukan sejak zaman Mataram Islam abad ke-14. Masyarakat Yogyakarta meyakini bahwa dengan mengadakan upacara ini, maka akan diberikan ketentraman, kesejahteraan, dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Adapun inti dari acara ini adalah melakukan persembahan atau syukuran di tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah leluhur raja-raja terdahulu. Saparan. Saparan berasal dari kata sapar, sehingga dapat diartikan sebagai ritual atau tradisi tahunan yang dilakukan pada setiap bulan Sapar. Upacara adat Saparan merupakan tradisi budaya Jawa yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur dengan tujuan agar diberikan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Nyadran. Nyadran adalah serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta srada, yang artinya keyakinan. Nyadran adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa, umumnya di pedesaan. Lalu ada destinasi wisata yang paling menarik di Yogyakarta. Taman Sari. Taman Sari adalah situs bekas taman atau kebun istana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Konon, Taman Sari dibangun di bekas keraton lama Pesanggerahan Garjitawati yang didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II sebagai tempat istirahat kereta kuda yang akan pergi ke Imogiri. Taman Sari terdiri dari danau buatan yang disebut Segaran, serta bangunan yang ada di tengahnya, dan bangunan serta taman dan kebun yang berada di sekitar danau buatan tersebut. Candi Prambanan adalah bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi.
Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang bermakna Brahman Agung, yaitu Brahman atau realitas abadi yang tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Candi ini dihiasi relief naratif yang menceritakan epos Hindu, Ramayana, dan Krishnayana. Relief Ramayana menggambarkan bagaimana Sinta, istri Rama, diculik oleh Rawana. Tugu Yogyakarta. Tugu Yogyakarta adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Yogyakarta. Dahulu kala, tugu ini dikenal sebagai Tugu Golong Gilik dan dibangun dalam semangat persatuan rakyat. Di puncak tugu berbentuk bulat atau golong dan tiangnya berbentuk silindris atau gilik. Demikianlah namanya. Dibangun di garis imajiner Yogyakarta yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Gunung Merapi. Pada saat bertapa, konon Sultan Yogyakarta saat itu menggunakan tugu ini sebagai patokan untuk menghadap ke puncak Gunung Merapi. Tetapi tugu ini runtuh saat gempa bumi besar yang terjadi pada 10 Juni 1867. Pada tahun 1889, pemerintah kolonial Hindia Belanda merenovasi dengan bentuk persegi. Sejak itu, Tugu Yogya juga dikenal sebagai The Witopal atau Monumen Putih. Agama dan kepercayaan Yogyakarta. Dukcapil Kemendagri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk Yogyakarta sebanyak 3,68 juta jiwa per 30 Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,41 juta jiwa beragama Islam, sebanyak 165,68 ribu penduduk Yogyakarta memeluk agama Katolik, terdapat 89,54 ribu penduduk beragama Kristen. Penduduk Yogyakarta yang beragama Hindu sebanyak 3,42 ribu jiwa. Sebanyak 3,09 ribu jiwa penduduk Yogyakarta beragama Buddha. Kemudian ada 76 jiwa penduduk di provinsi tersebut yang memeluk agama Konghucu. Sementara penduduk Yogyakarta yang menganut aliran kepercayaan sebanyak 363 jiwa. Kejawen. Kejawen ini pandangan hidup dianut di sebagian Pulau Jawa oleh suku Jawa. Kejawen merupakan kumpulan pandangan hidup dan filsafat sepanjang peradaban orang Jawa yang menjadi pengetahuan kolektif bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari ajarannya yang universal dan selalu melekat berdampingan dengan agama yang dianut pada zamannya. Filsafat kejawen didasari pada ajaran yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Tetapi kebudayaan Islam kejawen masih kental dengan hal-hal yang mengandung syirik yang dilarang Al-Quran dan hadis. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau perbuatan mohon maaf. Terima kasih. Matur nuwun.